Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah, sungguh suatu kebahagiaan karena malam ini dalam acara bulanan Kausar Kajian Udara Silaturahim, kembali kita dari Masjid Al-Irsyad ini akan mengkaji, akan menambah ilmu, dan insya Allah akan menambah keimanan kita. Dan malam ini spesial karena kita akan berbincang tentang sesuatu yang barangkali kita terlupa. Dalam beberapa teori atau tulisan, kita sering terpana dengan bagaimana disiplinnya bangsa Jepang, bagaimana cerdasnya bangsa Eropa, tapi sering kita lupa dan malah kita sendiri melupakan ternyata akar dari keberhasilan yang disebut culture atau budaya suatu bangsa itu justru merupakan sunnah-sunnah yang selama ini kita abaikan. Dan malam ini kita akan mengkaji lebih dalam. Saya berharap Anda menyiapkan catatan karena bisa jadi akan muncul hal-hal yang Anda selama ini mungkin terlewat atau lupa. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita malam ini Dr. Daud Rashid Sitorus MA. Kalau dari namanya kita yakin ini orang Medan gitu ya. Dan beliau ternyata memang betul lahir di Tanjung Balai, betul Ustaz ya? Tanjung Balai di Sumatera Utara. Pendidikan beliau dari Fakultas Syariah YIN Sumatera Utara, kemudian Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara, kemudian beliau melanjutkan juga di Al-Azhar Kairo, mulai S1, kemudian S2 juga di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo, dan menempuh program doktor S3 di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo dan meraih doktor PhD dalam bidang syariah. Dan beliau malam ini hadir jauh-jauh dari Jakarta untuk membagi ilmunya kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini untuk mendapatkan pencerahan dari apa yang beliau sampaikan malam ini. Sepintas saya ingin mengawali dengan perbincangan sesaat. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanan dari Jakarta? Lancar ya? Alhamdulillah. Lancar, tapi memang cukup lelah ya. Ya, tapi insya Allah. Karena sebelum subuh saya tadi sudah di studio TVRI. Oh, Masya Allah. Jadi ya begitulah, pindah dari satu kegiatan yang lain. Ya, insya Allah. Langsung ke airport. Tapi saya tidak sempat sholat Jumat. Oh, karena tadi waktunya ini ya. Oke. Di bandara. Apakah ini yang pertama hadir di Surabaya, Dokter? Tidak, dulu pernah ada Sudah sebuah sering, yayasan wakaf yang pernah mengundang saya. Oke, semoga ini juga bukan yang terakhir, Dokter. Kita bisa berbagi ilmu. Insyaallah. Baik, mitra Muslim dan jamaah Masjid Al-Irsyad, kita akan segera menyimak penjelasan dan pencerahan dari Dr. Daud Rashid tentang sunnah sebagai acuan budaya, sesuatu yang bisa jadi buat saya sendiri juga hal-hal yang selama ini saya lupakan dan kita lupakan bersama. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Para pendengar hadirin dan hadirat, khususnya pendengar mitra Muslim dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berada di dalam salah satu rumah Allah taala, dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzala alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidak ada suatu kaum atau masyarakat yang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka itu membaca ayat Quran lalu mengkajinya, melainkan pasti mereka itu dikerumuni oleh malaikat. Masya Allah, ini penuh sesak ini malaikat di sekitar kita ini, penuh sesak malaikat ini. Cuma kita tidak melihat mereka. Mereka mengepung kita ini.
Oleh karenanya jangan ada yang jauh-jauh di sana, nanti tidak masuk dalam lingkaran malaikat. Ya? Nah, merapat. Nanti malaikat tuh udah lewat itu nggak masuk katanya kan. Jadi kita bagus merapat. Haffathumul malaikah, mereka itu dikerubuni oleh malaikat. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat mengucur kepada mereka. Luar biasa, Masya Allah. Siapa yang tidak mau mendapatkan rahmat, bapak-bapak rahmati Allah? Orang masuk surga karena apa? Karena apa? Karena rahmat, bukan karena amalnya. Ya, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa kita nanti kalau masuk surga bukan karena amal kita, akan tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi ketika kita hadir di salah satu rumah Allah, dan tujuan kita kemari adalah untuk belajar agama, din, baik berupa kitabullah ataupun sunnah Rasulullah SAW, insyaallah ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat mengucur kepada kita. Kemudian apalagi? Haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzala alaihimus sakinah, ketenangan turun kepada kita. Jadi keluar dari majelis ini, insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang tenang. Tidak ada yang gelisah, tidak ada yang panik. Kalau tadi datang kemari banyak masalah, sampai di sini insyaallah menjadi apa? Tenang. Kenapa? Karena ini janji. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka itu orang-orang yang disebut di sisi Allah Ta'ala. Ini yang terakhir, ini juga luar biasa ini. Jadi kita itu sudah masuk daftar orang-orang yang ada di sekitar siapa? Sekitar Allah. Kalau kita tahu ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun ada pengajian, kita kejar itu. Kalau kita tahu hadis ini, mau siang, mau malam, mau hujan, mau panas, ya, sekarang kan musim hujan nih. Orang sering mengatakan, waduh, mohon maaf ya, saya kayaknya gak bisa datang, udah gerimis ini. Kalau dia tahu hadis ini, dia tidak peduli dengan yang namanya apa? Hujan. Luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Betapa tidak? Karena kita ini kan dikerumuni malaikat. Malaikat itu sudah kenal ini semua ini. Oh si fulan, Abdurrahman Baraja, oh iya, dia sering hadir pengajian. Udah sampai itu umpamanya di sana. Ya. Udah sampai nama itu di sana, malaikat itu pada kenal semua. Bagaimana kalau sempat malaikat tidak ada yang kenal sama kita? Bahkan yang kenal sama kita, na'udzubillah min dzalik, syaitan, jin. Karena sering di mana? Di tempat-tempat di tempat-tempat maksiat. Jadi orang-orang yang suka menghadiri majlis ilmi seperti ini, insyaallah seperti yang dijanjikan. Tapi ini hanya sekedar motivasi kita. Tema kita malam ini, sunnah sebagai acuan budaya. Kalau di dalam bahasa Arabnya ini, as-sunnah masdarun lil hadarah. As-sunnah masdarun lil hadarah. Sunnah itu juga adalah merupakan sumber rujukan dalam soal peradaban. Selama ini kita tahu sunnah itu dalam soal ibadah, Pak ya. Khususnya cara solat, mengangkat takbiratul ihram antara hadwa mankibaihi atau hadwa udhunaihi, menaruh tangan di dada, kan begitu? Atau puasa, bagaimana puasa ayyamul bid. Selama ini kan itu yang kita tahu ya. Atau juga mungkin sampai kepada cara berpakaian. Isbal dilarang, haram. Menyombongkan diri di dalam berpakaian tidak boleh. Selama ini yang kita tahu kan banyak itu. Tetapi ini ada nuansa baru yang ingin kita sampaikan malam hari ini, bahwa sunnah juga adalah merupakan rujukan masdar lil hadarah.
peradaban. Lebih khusus lagi yang disebut dengan as-sulukul hadari, perilaku yang berbudaya, civilized behavior kata orang sana, perilaku yang berbudaya. Jangan sampai kita mau diberikan stigma bahwa orang yang mengamalkan sunnah itu keras, tidak ada senyum, mukanya seram, tidak ada salam. Kalau tidak sesama orang berjenggot, dia tidak mau salam. Itu kita tidak mau stigma itu. Ya. Begitu melihat orang pertama kali, yang dilihatnya adalah ujung celananya. Kalau sudah isbal, dia tidak mau salam lagi. Kita tidak mau yang begitu. Kita mau menghormati sesama muslimin. Di antara muslimin ini ada yang belajar, ada yang belum belajar. Ada yang sudah berilmu, ada yang belum sampai kepadanya ilmu. Jadi kita tidak boleh menghukum langsung begitu saja melalui penampilan sepintas lalu. Nah, jadi dari sini kita ingin belajar bagaimana sunnah juga adalah merupakan masdar lil hadarah. Belakangan ini banyak orang mengatakan mengenai perilaku yang berperadaban, civilized. Wah, itu orangnya menarik, senyum, berbicaranya tenang, tidak ngamuk-ngamuk di depan orang. Nah, kita lihat di dalam sunnah Nabi. Nah, inilah pembahasan kita. Sesungguhnya apa yang mereka sebut dengan as-sulukul hadari, as-suluk al-hadari. Suluk ini adalah apa artinya? Perilaku, behavior, kebiasaan. Kemudian al-hadari yang berperadaban, maju. Nah, perilaku yang maju, yang berpendidikan. Nah, sebenarnya sekali lagi itu pertama sekali ditampilkan oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin melihat satu persatu apa saja yang sering dianggap orang sebagai perilaku yang beradab. Ya, perilaku yang beradab. Apa saja? Yang pertama, akhlak yang terpuji. Nah, kalau orangnya kasar, tidak tahu berterima kasih, itu dianggap orang apa? Orang tidak berpendidikan. Akhlak terpuji. Kemudian lemah lembut. Nah, lemah lembut dalam ucapan. Kemudian pemaaf. Ini salah satu suluk atau perilaku ataupun ya kebiasaan orang-orang yang sudah terdidik, yang berakhlak. Pemaaf, kemudian toleran, tidak mudah terprovokasi, dan ya suka mengalah. Kemudian begitu juga punya etika yang tinggi. Nah, santun. Ya, santun. Nanti kita bahas. Kemudian punya rasa kasih sayang. Masya Allah. Ya, kasih sayang. Kemudian perbuatan yang baik. Lalu pemalu. Malu gak enakan gak enak ini biasanya dijadikan orang sebagai salah satu suluk hadari, perilaku yang beradab. Kemudian bersih. Nah, tempat-tempat yang bersih ini menunjukkan orangnya itu orang yang sudah apa? Berperadaban. Tetapi kalau kotor, nah, makanya sering Bapak, ini di negara maju, ukuran kebersihan itu bukan ruang tamu, tetapi apa? Toilet. Nah, kalau ruang tamu, semua orang tahu. Tetapi yang dilihat orang bersih, dia masuk ke toiletnya dulu. Kalau dilihatnya toiletnya bersih, ini baru dikatakan orang maju. Nah, bersih.
kemudian disiplin. Nah, disiplin artinya sikap disiplin ini apa? Bukan angan-angan tai ayam. Sesekali, iya, tetapi setelah itu berubah lagi. Ini disiplin betul. Disiplin terhadap aturan, disiplin terhadap waktu. Nah, inilah mazahir ataupun fenomena bentuk-bentuk sikap yang berbudaya. Kemudian simpatik, rapi. Nah, orang simpatik, orang rapi dikatakan ini orang berperadaban. Tetapi kalau orang acak-acakan, dianggap orang, nah ini orang tidak berpendidikan. Kan begitu? Nah, kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain. Wah, luar biasa ini. Nanti kita lihat ini semuanya rujukannya di mana? Di dalam sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, ya, sayang kepada makhluk lain. Nah, ternyata tidak hanya kepada manusia, rasa sayang ini sampai kepada binatang. Jadi ada 11 paling tidak yang disebut dengan perilaku yang simbol dari orang atau masyarakat itu dianggap civilized atau tidak. Nah, lalu kita masuk yang pertama, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jumpai minimal yang 11 ini semuanya ada di dalam kehidupan beliau. Nah, ini dia nih. Yang banyak juga sudah dibahas, tetapi kadang-kadang kurang menonjol, kurang ditonjolkan. Yang ditonjolkan sisi yang lain. Ya bagus, semuanya benar. Tetapi kita ingin menonjolkan secara adil. Nah, Rasulullah menonjol dari sisi ibadahnya, dari sisi akidahnya, tetapi juga menonjol dari sisi apanya? Akhlaknya. Nah, di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi, berasal dari Sahal ibnu Sa'ad. Beliau melaporkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrah sifsafaha." Sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang mulia, lagi luhur, dan tidak menyukai akhlak yang rendah. Wah, luar biasa kan? Jadi sebuah statement dari Rasulullah yang menerangkan karakter agama ini, bahwasanya Allah suka kepada akhlak yang apa? Yang mulia. Apa saja akhlak yang mulia itu ya umum. Sesuatu yang dianggap orang baik, mulia, itu disukai oleh Allah Ta'ala. Dan apa saja yang dianggap sebagai akhlak yang buruk, itu tidak disukai oleh Allah. Dan yang menyampaikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Satu hadis ini saja sebenarnya sudah cukup, Pak. Ya. Menunjukkan betapa Islam itu harus ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan akhlak yang terpuji. Karena Allah suka makarimal akhlak. Nah, apa saja ini akhlak yang terpuji? Banyak, bukan cuma ini. Di sini kita sebutkan umpamanya memperlakukan orang dengan baik. Memperlakukan orang dengan baik. Jangan mentang-mentang kita kurang setuju melihat penampilan dia, langsung kita cuekin dia. Itu tidak baik, betul tidak? Nah, tidak sesuai dengan pengetahuan kita perilakunya, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dibentak. Ya, tetapi ada cara yang lain. Nah, beginilah dahulu siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya memang luar biasa. Memperlakukan orang dengan baik.
Kemudian menghormati orang lain. Hormatilah manusia. Hormatilah manusia, apalagi dia seorang muslim, mukmin, beriman kepada Allah. Tidak membalas keburukan orang dengan keburukan serupa. Nah, ini termasuk akhlak terpuji dia. Ini akhlak terpuji dia. Ada orang berbuat salah sama kita, sesuatu yang buruk. Lalu bagaimana sikap kita? Balas dendam atau tidak? Kalau balas dendam, ini masih belum apa? Ya, ini masih belum masuk dalam akhlak yang terpuji. Di dalam hadis dikatakan, addi man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Tunaikan amanah yang engkau pegang, tetapi jangan kau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Wa la takhun man khanak. Dia berkhianat kepada saya balas juga, saya khianat sama dia. Dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala takhun man khanaka. Jangan kau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Biarlah dia berkhianat kepada engkau, tetapi jangan kau balas dengan khianat pula. Itulah dikatakan akhlak yang terpuji. Kemudian menjaga hubungan persaudaraan. Masya Allah. Apalagi kita di Indonesia ini ya, kaum muslimin mayoritas. Bahkan 99,90% ahlus sunnah wal jamaah. Kita kecualikan faham yang baru masuk dari Iran itu. Ya? Orang-orang yang tasyayyu'. Kita 99% lebih kita ini di Indonesia ini adalah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi di sini kita harus menjaga hubungan persaudaraan, persahabatan. Ada perbedaan-perbedaan faham, iya, itu tidak kita pungkiri. Ya, kita selesaikan, kita diskusikan dengan semangat ukhuwah, bukan semangat marah-marah. Nah, jadi beginilah akhlak yang hendak kita capai sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dirinya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Oh, ini setiap ada kajian tentang akhlak Nabi ini sering disampaikan ini, innama bu'ithtu liutammima, maka menyempurnakan akhlak yang mulia. Masya Allah, udah akhlak mulia disempurnakan lagi, kan begitu? Ini hadis di dalam sejumlah literatur, di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Mustadrak al-Hakim, di dalam Sunan Baihaqi. Ya, bejibun ini hadis. Sumbernya dari siapa? Abu Hurairah. Kemudian, nah, ini ada hadis, mari kita lihat Pak. Terjemahannya, iman orang mukmin yang paling sempurna. Rupanya iman orang mukmin itu bagaimana? Hah? Gimana? Bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama iman orang mukmin itu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang seperti apa? Yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, iya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada siapa? Kepada istrinya. Ahsanuhum li ahlih. Orang yang paling baik di antara kalian ukurannya ternyata bukan kepada tamunya, bukan kepada orang lain, tetapi yang paling baik kepada siapa? Kepada istrinya. Nah, karena kalau kepada tamu orang bisa berbahasa basi, betul tak? Betul tak, Zaid? Hah? Betul tak? Kalau orang ketemu sekali, wah, tidak kelihatan watak aslinya, betul kan?
Tetapi kalau kepada istrinya 24 jam sama dia, itu di situ ketahuan watak aslinya. Ahsanukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kalau kita ketemu di sini, kebaikan kita semuanya muncul dengan assalamualaikum, senyum. Tetapi apakah orang itu benar-benar ramah santun atau tidak? Tidak bisa diukur, kan? Jadi ternyata kata Rasulullah, ukuran kamu itu berakhlak mulia atau tidak, bagaimana sikapnya kepada siapa? Istrinya. Tetapi Rasulullah juga dalam hadis ini ada kelengkapannya nih. Wa ana ahsanukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik di antara kamu kepada keluargaku. Ya jelas, Masya Allah. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, begini juga ada hadis riwayat Imam Tabrani. Iman orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, lembut perangainya, bersikap ramah dan disukai pergaulannya. Kalau hadis-hadis ini kita baca, lalu kita ukur diri kita, bagaimana Pak? Jauh ya, jauh kita dari makarimul akhlak yang disampaikan dan yang dibawa oleh beliau. Kemudian begitu juga, ini hadis lebih menyentuh lagi nih Pak. Mari Bapak baca. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan Al-Hakim juga di dalam Al-Mustadrak, yang bunyinya seseorang akan mencapai derajat orang yang rajin tahajud dan suka berpuasa di siang hari dengan apanya? Dengan kebaikan akhlak. Itu bisa setara. Ya, ada orang yang mungkin puasanya itu nggak rajin, tahajudnya sesekali, tetapi akhlaknya ini macam. Ini kata Rasulullah, itu bisa seimbang dengan orang yang sering tahajud dan suka puasa. Apalagi kalau sebat dipadukan, Masya Allah, dia orangnya rajin ibadah, tetapi dia juga orangnya apa? Sangat lembut. Nah hadirin, amal yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin nanti di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Rupanya itu akhlak itu memperberat timbangan nanti. Timbangan kita udah begini nih, tetapi akhlak baik, Masya Allah, jadi berat timbangan kebaikan itu. Itu yang memperberat. Jadi dari hadis yang tadi kita lihat, memang betul lah, orang mukmin ini tingkat akhlaknya itu beda-beda. Maka yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi amal yang paling berat, amal yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin nanti di yaumul qiyamah adalah akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang jelek perangainya dan kotor ucapannya. Betul. Jadi jangan sampai perangai kita buruk dan ucapan kita, mohon maaf ya, memang orang-orang yang ucapannya kotor ini, ya kita tahu sih, gitu ya. Tempat-tempatnya juga kita tahu. Biasanya di pasar, di terminal, di stasiun, betul tak? Di pasar. Nah, di situ itu. Artinya sarang itu di situ. Oh, Anda jangan memilih tempat tinggal dekat terminal. Sampai ada istilah begitu. Jangan tinggal dekat terminal. Oh, ente sih tinggal dekat pusat pasar. Oh iya. Kenapa? Memang ada semacam stigma yang namanya pasar, pusat pasar
Begitu juga terminal, stasiun. Memang di sini, ini yang kita jumpai tadi, orang-orang yang memang ya kurang baik, kurang lembut akhlak mereka. Nah, seperti selalu tadi sudah kita bahas lemah lembut. Nah, ini hadis ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebutkan bagaimana sesungguhnya, ini perkataan Rasulullah, sesungguhnya jika kelembutan itu dipadukan dengan sesuatu yang lain, kalau kelembutan dipadukan dengan sesuatu yang lain akan menghiasinya. Tetapi kalau kelembutan itu dicabut dari sesuatu yang lain, maka akan membuatnya jadi jelek. Saya kasih contoh. Antara kelembutan dengan kekayaan. Orang itu kaya, tapi lembut, Masya Allah, ya sempurna. Bagaimana kalau orangnya kaya, tapi kasar? Ada yang suka? Biar kaya juga saya gak suka sama itu orang, kena kasar. Betul? Jadi sesuatu kalau dipadukan dengan kelembutan akan menghiasinya. Nah, tetapi kalau dia dicabut, umpamanya apa? Itu orang itu memang terus terang soal ilmu kita salut dah. Tetapi kalau dia sudah bicara, ngomong, Masya Allah, rata-rata orang tersinggung dibuatnya. Ada kan? Hah. Jadi kalau kelembutan itu dicabut dari ilmu, akan membuatnya jadi apa? Jelek. Jadi kalau sekiranya ilmu dipadu dengan kelembutan, inilah yang membuat sempurna. Nah, hadirin berbahagia, mari kita untuk sementara ya kita skor dahulu sambil mendengarkan azan. Baik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Hadirin dan pendengar mitra muslim dimanapun Anda berada, kami bergembira dari Masjid Al-Irsyad Anda bisa bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kajian kita bahwa Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya mengutip perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu yang melaporkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bunyinya, barang siapa yang diberi nikmat kelembutan, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau orang lembut itu, ada orang diberi Allah kelembutan, artinya katanya sesungguhnya ia telah diberi kebaikan. Jadi modal lembut saja, itu orang itu sesungguhnya sudah diberi Allah kebaikan. Dan barang siapa yang tidak dikaruniai sifat lembut, maka sungguh bagiannya telah diharamkan dari kebaikan. Allah, ya, nah, inilah khuluqur Rasul. Kemudian ada seorang sahabat dahulu namanya Abdul Qais. Kata Rasulullah menyebut orang ini, wahai Abdul Qais, engkau memiliki dua khislatan minal khair. Engkau memiliki dua kelebihan dalam dirimu, yuhibbuhumallah, yang disukai oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, sifat sabar, al-anah wal hilm, sifat lemah lembut. Jadi kalau sudah orangnya penyabar, lemah lembut, Masya Allah, ternyata kata Rasulullah dua sifat yang disukai oleh siapa? Yuhibbuhumallah. Nampaknya sifat-sifat ini sudah terpenuhi banyak di masyarakat kita. Betul ya? Nah, hadirin berbahagia, ada yang namanya pemaaf, toleran, pemaaf. Ya namanya dalam kita bergaul ini, mana mungkin orang tidak salah, ya enggak? Ada saja kesalahan-kesalahan orang. Tetapi sekali orang salah, apakah langsung kita hukum di tempat? Tidak. Nah, akan tetapi sifat yang mulia adalah al-afu, as-safah, memaafkan. Nah, ini bisa kita ambil kejadian yang menimpa Rasulullah SAW, disaksikan oleh Anas bin Malik.
Pernah suatu ketika, kata Anas, aku sedang berjalan bersama Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau mengenakan baju mantel dari Najran yang kasar jahitannya. Tiba-tiba datanglah seorang badui, menemuinya. Lalu orang badui itu menarik selendangnya dengan keras sekali, sampai kulihat ada guratan di leher Nabi. Allahu Akbar. Coba ya, Jafa orang-orang badui. Lalu bagaimana sikap Nabi pada saat itu? Apa menempeleng orang itu? Kemudian ia berkata, si badui ini, hai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada sama kamu. Lalu Muhammad SAW melihat, menengok ke arah orang tersebut dan senyum. Luar biasa. Jadi kalau dirinya disakiti, beliau tidak ambil pusing. Nah, ini ciri khas Nabi ini. Kalau fisiknya dirinya disakiti Nabi, disakiti oleh siapapun, Nabi itu tidak mengambil pusing. Artinya apa? As-safah, langsung memaafkan. Tetapi jangan kamu usik syariat, jangan kamu usik agama Allah, jangan kamu rendahkan agama Allah. Oh, kalau ada yang merendahkan agama Allah, pada saat itu apa? Bisa diumumkannya perang. Jadi beginilah. Sementara kadang-kadang kita justru terbalik. Kalau agama kita diacak-acak sama musuh, dipalsukan, direndahkan, diejek, dirubah isinya, wah, kata kita apa? Itu urusan ulama itu. Tetapi kalau harga diri dia tersinggung, wah, dia bisa naik turun pengadilan. Kalah di pengadilan sini, naik pengadilan tinggi. Kalah pengadilan tinggi, mencemarkan nama baik. Nah, ini kalau orang yang di zaman sekarang, agamanya diejek orang, dia tidak peduli. Kata dia apa? Itu urusan ulama itu. Nah, hadirin dirahmati Allah, lalu orang Badui tadi yang berlaku kasar itu, bagaimana sikap Nabi? Ya, melihat orang tersebut dengan senyum, lalu beliau pun menyuruh sahabatnya pada saat itu, ayo kasih dia haknya. Masya Allah, kalau di zaman sekarang ada orang begini kepada pemimpin, bisa hilang malam, Bapak. Bisa hilang malam ini orang. Nah, tidak kurang contoh yang paling fundamental di dalam sejarah, itu namanya Fathu Makkah. Coba bayangkan orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiksa para sahabatnya pada periode Makkah. Tiba-tiba mereka pindah ke Madinah, kuatlah Islam, terbentuklah negara dengan segala kemampuannya. Mereka menaklukkan Makkah, Fathu Makkah. Bagaimana? Teringat enggak masa lalu? Oh, inilah dahulu keluarga, inilah dahulu yang menteror kami, yang menyiksa kami. Kan begitu kan? Tetapi kondisi Rasulullah dan sahabat pada saat itu yang sebagai pemenang datang, dikumpulkannya orang-orang Quraisy. Ya ma'asyir Quraisy, mada tarawna anni fa'ilun bikum? Apa kira-kira yang pantas aku lakukan untuk kamu? Nah, ya, orang-orang Quraisy pada saat itu bilang apa? Akhum karim, ibnu akhin karim. Ya ngelus lah. Ya, ngelus. Kenapa? Karena memang lemah. Ya, saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Karena dia dalam posisi apa? Lemah. Rasulullah dalam posisi yang kuat. Sekiranya dikumpulkan mereka di tanah lapang, diserang semua dengan meriam, wajar tidak? Wajar saja, karena mereka ini dahulu apa? Musuh utama. Nabi tugasnya menyampaikan kebenaran, tetapi dihadapi sama kaum Quraisy pada saat itu apa? Dengan permusuhan. Mereka diajak jadi baik, menyembah Allah,
tetapi sambutan mereka apa? Permusuhan. Nah, tetapi pada waktu Islam menang di Madinah, lalu Rasulullah pulang ke Makkah, ternyata perilaku yang ditampilkan oleh Rasulullah, Masya Allah. Di sini apa katanya? Nabi SAW berkata, aku berkata kepada kalian seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bacakan di dalam surah Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam untuk kalian sekarang. Berat itu Pak loh. Berat itu loh. Ya, menghilangkan rasa dendam itu berat. Terbayang kita wajah ini, keluarga dia inilah dahulu yang menyiksa kami dahulu di Makkah. Berat tidak? Berat. Untuk memaafkan itu memerlukan sebuah tingkat akhlak yang luar biasa. Inilah yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata beliau, aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan Yusuf. Ingat kan Bapak, bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sama saudaranya, dan begitu direkayasa mereka, sampai dibilang ke ayahnya, udah mati Yusuf, gak ada lagi. Begitulah perlakuan buruk. Tetapi ketika Yusuf menjadi kepercayaan raja pada saat itu, menjadi menteri, kita katakan sekarang, beliau mengatakan apa? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam untuk kamu. Kita bersaudara. Masya Allah. Jadi tidak ada dendam terhadap kalian pada hari ini. Bahkan ucapan Nabi pada saat itu apa? Idhabu wa antumut tulaqa. Bebas, kalian sudah bebas. Jangan dihantui dengan rasa, wah nanti kami ini nanti akan dihukum kami di sama Muhammad. Masya Allah. Inilah sikap yang luar biasa. Di zaman ini tidak akan ketemu yang begini. Kalau sudah ada, katakan saja ada dua kelompok yang bertarung, dia tadi waktu itu lemah, kemudian dia belakangan menjadi pemenang, habis itu. Betul tak? Nah hadirin, kemudian dari Abu Hurairah, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Lalu ya jawab Rasul apa? La taghdab. Faraddada biraran. Orang itu masih saja terus seperti gak puas. Kok cuma singkat sekali sih? Jangan marah. Ada orang datang ke Rasulullah minta nasihat, ya Rasulullah kasih aku pesan. Kata Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah. Kok singkat sekali? Masih terus orang ini. Kasih aku pesan ya Rasulullah, apa wasiatmu untukku? Jangan marah. Jadi ternyata ya, satu kata la taghdab. Kalau kata ini kita hayati, la taghdab ini Bapak, bisa buat ensiklopedi. Bisa buat ensiklopedi marah. Karena marah itu buruk untuk sebuah hal. Bapak sebagai pedagang, kalau pemarah, ada pelanggan yang mau datang? Tidak ada. Guru, dosen, pemarah, main pukul, main tempeleng, bagaimana muridnya? Tidak ada yang mau masuk kelas, betul tidak? Semuanya, dai kalau pemarah, maki-maki, ada yang mau dengar dakwahnya? Tidak ada yang mau. Jadi semua level, semua profesi, kalau dicampurkan dengan marah, itu bagaimana? Gagal. Kan begitu? Nah, ternyata ucapan Rasulullah hanya sepatah, la taghdab. Luar biasa tidak? Luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak ini rujukan-rujukannya, tetapi memang waktu kita ya. Kita loncat-loncat saja. Bagaimana Islam, Rasulullah SAW menanamkan etika. Bapak-bapak pernah mendengar sebuah kitab rujukan di dalam hadis khusus menyangkut adab, karya Imam Al-Bukhari, nama kitabnya Al-Adabul Mufrad.
Ini kitab ini jarang memang dibahas, Pak. Jarang. Ya, dia tersimpan di dalam literatur kitab-kitab hadis. Tetapi kalau kita lihat isinya, Al-Adabul Mufrad, ternyata Imam Bukhari mengumpulkan 1322 hadis tentang akhlak, tentang adab, etika, kesantunan. Belum pernah kan? Belum. Ini kalau sempat saya bahas jadi paket ini, Al-Adabul Mufrad, berhari-hari dibahas. Nah, ini semuanya adalah laporan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya di dalam judul-judulnya itu ya ada etika kepada orang tua, dan inilah sekarang yang mulai apa? Menghilang. Etika kepada orang tua sesuai dengan zaman kita ini kan sudah bagaimana? Akhir zaman. Fitnah. Anak menjadi fitnah. Anak tidak bisa dinasihati. Sekali dinasihati dia marah sama orang tuanya. Betul tak? Kemudian ya di sana ada isinya silaturahim, di sana ada sayang kepada yang lebih kecil atau yang lebih junior, etika kepada tetangga, ada etika kepada anak yatim, ada membalas budi orang lain, ada yang namanya berterima kasih. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang di luar kita, khususnya di Eropa, paling suka menyebutkan apa? Terima kasih. Kamu itu ya? Thank you. Apa sih? Thank you. Kemudian sering merasa salah. Sorry, excuse me. Ya, mohon maaf. Jadi sebenarnya ini mereka ambil dari mana? Dari mana? Dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka menyampaikan ucapan selamat. Bahkan ya ucapan selamat kita lebih hebat, lebih universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat mereka itu apa? Selamat pagi, siang, malam. Kita lebih universal. Tidak ada yang bisa menggantikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasulullah menyuruh kita untuk menyebarkan apa? Salam. Afsyus salam. Wa an tusallima ala man ta'rif wa man la ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Ini kadang-kadang sudah kenal tetapi beda pandangan. Ya. Beda faham dalam masalah furu', dalam masalah juz'iyat. Wah, laisa minna. Kadang-kadang satu masjid gitu ya, satu masjid. Ya, di sana bergelompok di sana, yang di sini gelompok di sini. Ya, jadi inilah yang ingin kita bersihkan. Kemudian perbuatan kasih sayang, perbuatan baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sampai dikatakan di sini hadis muttafaq alaihi ini. Belum dikatakan seorang itu beriman sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, pendengar mitra muslim yang dirahmati Allah, barangkali Anda sudah sekian lama mendengarkan ya hadis-hadis tentang akhlak ini, ya, dimanapun Anda berada, mari kita terus tidak mengubah-ubah gelombang kita dari mitra muslim ini, bahwa kasih sayang dan perbuatan baik itu sangat ditanamkan di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis dikatakan di antara perbuatan baik itu apa? Memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, mengobati orang yang sakit, memberi pakaian kepada orang yang membutuhkannya. Nah, ini ada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah bersabda, sembahlah yang Maha Pengasih, u'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afsyus salam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sembahlah Allah yang Maha Rahman,
kemudian berilah makan orang, sebarkanlah salam, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu dalam keadaan tenang. Coba bayangkan Bapak itu ya, dalam riwayat yang lain, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Afsyus salam itu sosial tidak? Sosial. At'imut ta'am, kasih makan, sosial tidak? Sosial. Yang terakhir, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Dari tiga itu, satu yang menyangkut hubungan dengan Allah, duanya menyangkut hubungan sosial. Coba, orang itu akan masuk surga dengan tenang. Sementara kita di zaman ini tidak tahu. Karena faktor apa kita pun tidak tahu. Ya, ini memang perlu diskusi sendiri ini. Nah, kita banyak berprasangka tidak buruk kepada saudara kita sendiri. Kalaupun saudara kita ada kesalahan, langsung kita ingin menghukumnya pada saat itu juga. Nah, hadirin, khususnya pendengar Mitra Muslim 93,8 FM yang dirahmati Allah, masih banyak lagi literatur-literatur kita yang menerangkan bagaimana akhlak yang berbudaya. Ya, ini sangat kaya sekali kalau kita buka-buka apa? Literatur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu tidak akan mungkin bisa saya paparkan seluruhnya, waktu kita terbatas. Bahkan ini barangkali bisa 2-3 kali pertemuan baru selesai ini. Nah, sampai di sini dahulu yang bisa saya kemukakan. Mungkin untuk kesempatan berikutnya bisa kita sempurnakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuka forum tanya jawab diskusi, ada sekitar 20 menit, dan mitra muslim yang Anda di rumah maupun di jalan, Anda bisa juga berinteraksi di sini di 0315624555 atau SMS 0855300938. Zubaid, jika ada yang bergabung silahkan kasih kode ke kami di sini. Dan saya mulai dari jamaah di Masjid Al-Irsyad. Pertama, ada 3 pertanyaan. Oke, sudah siap? Oke, langsung Bapak yang sudah tunjuk jari tadi, mic-nya sudah? Oke, silakan Pak, sebutkan nama dan dari mana serta pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munif Muhammad Bayasyud. Ustadz yang terhormat, apa yang diterangkan Ustadz tadi mengenai bagaimana kita menjaga kebersihan, artinya kalau kita mau maju, bagaimana kebersihan itu akan kita jaga. Di negara kita yang diterangkan Ustadz tadi bahwa 90% lebih penduduk negara kita Muslim. Kemudian kami pernah berkunjung ke negara non-Muslim yang dimana di situ ada masjidnya. Alhamdulillah kebersihannya selalu dijaga. Melalui kesempatan yang sekarang kami berharap dan agar Ustadz menerangkan kepada kami, mungkin di sini banyak takmir masjid atau dari mendengar suara radio, bagaimana agar masjid kita selalu terjaga dengan bersih sehingga orang yang mengunjungi masjid tersebut merasa nyaman. Jazakumullahu khairan katsira. Yang kedua langsung tolong sebutkan nama dan alamatnya Pak ya. Assalamualaikum. Nama Sarojo Hafiz Ahmad, alamat Pacar Kembang, Surabaya. Yang saya tanyakan, Ustadz, apakah negara Saudiyah itu termasuk negara yang dirahmati Allah? Karena secara akidah dan manhaj itu bisa dikatakan yang paling baik. Karena indikasinya negara-negara Islam tetangga itu seperti Yaman, Suriah, Mesir, Libya, Irak, Iran, pada umumnya amburadul semuanya. Hanya Saudiyah yang kelihatan tentram, makmur,
dan bisa membantu negara-negara Islam lainnya. Yang kedua yang saya tanyakan, apakah benar Syekh Yusuf Qaradawi dari Qatar itu menganut manhaj yang lunak, berkasih sayang, bermarhamah kepada Nasara dan Yahudi. Setelah kami membaca buku yang berjudul Membongkar Kedok Al-Qaradawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini. Demikian Ustaz. Syukron. Baik, yang ketiga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari Surabaya. Yang saya tanyakan tadi, Ustadz membahas masalah sunnah yang dianjurkan, salah satunya adalah disiplin, Ustadz ya. Yang saya tanyakan, bagaimana kiat kita supaya dapat memulai dan mempertahankan disiplin, khususnya disiplin waktu. Yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah mempertahankan disiplin ini. Pertama, mungkin minggu-minggu pertama kita bisa mempertahankannya, tapi untuk kedepannya, Ustaz, supaya kita lebih istiqomah istilahnya dalam menjaga waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas dari yang pertama, Ustaz, langsung. Masya Allah. Jadi tiga penanya ini, tiga-tiganya pertanyaan berat. Ya. Tetapi insya Allah kita berusaha ingin menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya. Dari yang pertama dari Pak Ahmad mengenai masjid, wabil khusus mengenai kebersihan. Betul, memang masjid-masjid kalau di negara Barat dan di Amerika, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi kemungkinan saja pengaruh dari lingkungan itu sangat berpengaruh pada orang yang hidup di negeri itu. Saya pernah berkunjung ke sejumlah masjid lah. Ada masjid di Los Angeles, ada masjid di Houston, ya, ada masjid di New York, bahkan masjid yang didirikan oleh kawan-kawan orang Indonesia, Masjid Al-Hikmah namanya, di New York. Dan pernah saya khutbah Id di sana. Masya Allah, bersih. Kenapa? Karena memang orang yang datang ke situ itu orang-orang yang sudah terbiasa dengan lingkungannya yang secara umum ini. Nah, lalu kita bagaimana? Apa pasrah dengan lingkungan? Oh tidak. Ini dia nih. Kita harus menciptakan lingkungan khusus di dalam masjid. Nah, perlu keberanian. Begitu, perlu keberanian. Ya. Kalau tidak ada keberanian, ini tidak akan terwujud. Termasuk ya keberanian itu ya menyiapkan sarana-sarananya. Tempat sampah itu di mana saja ada. Supaya orang gampang habis sampah di tempat sampah. Kalau toh sampah di mana saja ada, orang masih saja tidak membuang sampah di tempatnya, ini udah keterlaluan, betul tak? Kemudian perhatian juga itu bukan kepada sekedar ini, itu tempat berwudu dan tempat buang kotoran. Itu harus tetap itu sekian. Bapak melihat sendiri airport, maka begitulah seharusnya kita membuat apa? Masjid. Ada khusus di situ orang yang terus magang terus itu di toilet itu. Nah, orang keluar sekian, orang keluar udah langsung itu. Nah, sebagaimana juga Bapak lihat ya di Haramain, di Makkah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, setiap waktu pembersihan itu dilakukan. Kamar mandinya. Jadi itu keberanian, perlu ada keberanian. Perlu ada pendanaan. Jadi dana itu bukan hanya sekedar untuk ya beli karpet baru, bukan hanya sekedar itu. Nah, kemudian itu ringkas-ringkas saja ya tentang bagaimana Bapak mengenai Arab Saudi. Betul, kita akui bahwa
Alhamdulillah Arab Saudi ini yang menaungi akidah yang benar. Tetapi jangan tafsirkan negeri-negeri muslim yang sekarang ini yang sedang bergejolak ini karena mereka rusak sudah. Oh, tidak juga. Dan juga begitu. Ini namanya sunnatullah ini. Di mana ada orang yang memperjuangkan al-haq, di situ ada kebatilan. Dan juga kita tidak perlu alergi lah. Namanya orang berproses. Seperti Mesir sekarang, Bapak lihat, ya memang begitulah prosesnya. Dari dulu dakwah di Mesir itu terbenam oleh kekuatan yang disebut dengan sekuler. Pemimpin-pemimpinnya sekuler, anti dengan Islam. Orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam di Mesir, tempatnya di mana? Di penjara. Di penjara. Nah, sekarang gilirannya Allah Subhanahu wa taala membalik. Kekuatan al-haq mulai bangkit di Mesir itu. Nah, jadi alhamdulillah seperti Arab Saudi dipelihara Allah dari berbagai cobaan-cobaan, fitnah. Tetapi begitu juga negara-negara lain kita berharap juga menuju ke sana. Kemudian pertanyaan Bapak ya, tentang Gus Yusuf Qaradawi, insya Allah kita bahas off air Pak setelah ini, karena mungkin sebagian pendengar belum mengenal beliau secara dekat. Insya Allah setelah acara ini kita bahas secara off air. Iya. Terima kasih. Kemudian yang tentang disiplin Ustaz, dari Mas Rifki tentang tadi. disiplin, kiat untuk disiplin, sebenarnya sarananya ataupun toolsnya, alatnya itu bagi kita itu sudah ada. Apa? Kalau sudah dikatakan hayya 'alas shalah, bagaimana? Sebuah pekerjaan berhentikan. Sudah ada sebenarnya alatnya untuk menciptakan disiplin waktu, itu sudah ada sama kita. Kalau sudah azan subuh bisa masih Anda makan. Ketidak kan? Sudah ada. Cuma kita memang perlulah, sudah disediakan oleh Allah syariat untuk membuat orang jadi disiplin. Nah, kamu teruskan itu. Nah, begitu. Teruskan. Jangan cuma sampai di situ. Kadang-kadang ada orang kalau sholat dia disiplin, tapi pekerjaan masuk kantor nggak disiplin. Aneh tidak? Aneh itu. Kalau dia sholat, Masya Allah, begitu Allahu Akbar dia sudah keluar dari kantornya. Tetapi waktu masuk kantor jam 7.30 orang masuk kantor, dia jam setengah 8, ya jam setengah 9 baru masuk. Nah, ini ya, ini tidak benar ini. Nah, hadirin, inilah saya kira yang bisa saya. Baik. Sebelum pertanyaan untuk ibu-ibu, ada SMS yang bertanya Ustaz dari Khairatun Nisa di Mojo Agung, di Mojokerto ini Ustaz. Masya Allah. Saya pernah mendengar Ustaz bahwa Nabi adalah orang yang sangat pemalu, bahkan malunya mengalahkan gadis yang ditawari menikah. Yang saya tanyakan Ustaz, konsep malu dalam Islam itu seperti apa? Nah, itu bagaimana konsep malu yang sebenarnya? Apakah kalau malu hanya sebagai manusia? Jadi pemalu itu sebuah sifat yang menghalangi orang untuk tidak jatuh dalam melanggar al-manhiyat atau bersikap wara' terhadap yang syubhat. Inilah dikatakan malu itu. Jadi sebuah sifat yang ada tertanam di dalam diri seorang, sudah barang tentu karena iman. Karena Rasulullah mengatakan apa? Al-haya'u minal iman. Yang pemalu itu karena imannya tebal. Tetapi kalau imannya tipis, mana ada malu sama dia? Ya coba aja itu yang nampil sebagai presenter di televisi, dadanya terbuka. Bagaimana? Ada malu tidak? Tidak ada malu. Apalagi yang sudah jingkrak-jingkrak, pahanya, betisnya kelihatan, dadanya. La ilaha illallah. Ini orang punya malu tidak? Tidak ada malu sama sekali. Berarti berbanding lurus. Kalau sudah malu tidak ada, berarti iman juga tidak ada. Nah, jadi pemalu yang dikatakan di sini adalah sebuah sifat yang menghalangi seseorang untuk tidak jatuh di dalam perkara al-manhiyat yang dilarang. Dan begitu juga menghalangi orang untuk tidak jatuh
pada perbuatan-perbuatan yang syubuhan. Ini disebut oleh para ulama kita namanya sifat wara'. Nah, sifat wara'. Ya. Nah, jadi kalau sudah yang dilarang, ya udah jelaslah makan harta negara. Bagaimana? Korupsi. Ini berjamaah korupsinya. La ilaha illallah. Ini ada malu lagi tidak ini? Tidak ada malu ini namanya. Ya, harusnya ada satu orang sudah kebongkar korupsi, itu semua instansi malu, sehingga dia betul-betul stop. Kemarin itu Ramadan, salah satu saya waktu itu ada tampil di TV One. Kemana saja saya cerita, Ramadan ini merupakan momentum pas untuk menyetop korupsi. Tetapi bagaimana Bapak-bapak? Ramadan selesai, satu persatu lembaga formal kita ini dibongkar. La haula wala quwwata illa billah. Untuk merenovasi banggarnya puluhan miliar. Dia tidak malu itu. Ada di koran, jembatan di Lebak, di Banten, rusak, tidak diperbaiki. Anak yang lewat dari jembatan itu, Pak, sekian puluh meter itu, kalau saya bilang tidak sepuluhan meter, bisa 100 meter lebih itu jembatan. Anak SD menggantung lewat dengan pegangan tali. Bagaimana di bawah itu air arus yang deras, kalau sempat jatuh, lepas tangan, lewat mati itu. Jadi di foto itu ada 3 anak bergantung. Karena apa? Jembatan rusak, sementara pembangunan banggar perwakilan rakyat itu puluhan miliar. Malu tidak? Malu. Tetapi karena iman tipis gak ada malu. Baik, ada yang bergabung di line telepon Ustadz, Bapak Samhari di Ampel. Silakan Pak Samhari. Assalamualaikum. Pak Samhari silakan, Bapak sudah online. Oke, gatekeeper tolong dikondisikan lagi. Saya beralih ke ibu-ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ida dari Gresik. Ida. Saya tertarik sekali dengan materi pada kali ini. Tapi ada satu bagian dari akhlak ini yang membuat saya tertarik untuk membahasnya dengan Ustadz. Jadi mengenai sifat sungkan dan ya. tidak enak, ini seringkali tidak ditempatkan pada tempatnya yang benar. Betul. Sehingga banyak kesalahan-kesalahan tidak bisa kita sampaikan hanya karena tidak enak dan sungkan. Padahal apabila kita bisa menyampaikan sesuatu dengan disertai dengan adab yang baik, dengan akhlak, dengan simpatik, dengan sopan santun, insya Allah orang yang kita ajak bicara mau menerima. Bagaimana pendapat Ustadz? Bagaimana cara kita bisa menempatkan sifat tidak enak dan sungkan ini pada tempatnya, sehingga tidak ditempatkan seenaknya, juga tidak dijadikan sebuah alasan pembenaran untuk tidak menyampaikan suatu kebenaran. Terima kasih Ustadz. Baik, ibu-ibu mohon maaf satu saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Silakan Ustaz langsung. Ya, terima kasih Ibu Ida. Memang betul, tidaklah sifat sungkan ini menjadi alasan untuk tidak menyampaikan yang benar itu, sekalipun umpamanya dia pahit. Karena di dalam hadis Nabi kita juga sendiri yang mengatakan qulil haqqa walau kana murra, sampaikan yang benar itu sekalipun dia pahit. Artinya orang banyak tidak suka, cuma cara. Nah, ini persoalan cara. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan cara, yang penting saya sampaikan. Nah, jadi sebaiknya memang betul, selain kita menyampaikan yang benar, tetapi juga cara yang benar, cara menyampaikan yang benar juga perlu menjadi perhatian kita. Tetapi betul, jangan sampai sifat sungkan ini membuat kita takut
nanti tersinggung dia kalau saya tegur, kalau saya sampaikan yang benar nanti saya tersinggung. Nah, Rasulullah, nah, mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas kena ini dengan pertanyaan Ibu Ida ini. Memang dari Gresik atau memang lagi di sini? Di sini. Oh, di sini. Oh iya. Begini, pernah beberapa kejadian. Salah satunya ada datang pengutip zakat. Itu pegawai pengutip zakat. Di dalam bahasa Arab itu jubatuz zakah. Jadi ini pegawai zakat datang dari habis mengutip zakat ke rumah-rumah. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah dari wajib zakat untuk aku pribadi. Ya, sikap ini secara syariat salah. Karena kalau dia sudah menjadi pegawai publik, tidak boleh dia menerima hadiah atas nama pribadinya. Nah, dia tidak boleh. Jadi kalau pejabat, saya umpamanya jadi gubernur, insya Allah tidak. Sekiranya saya jadi gubernur, lalu waktu saya jadi gubernur itu ada cek hadiah untuk Bapak Dr. Daud Rashid 3 miliar. Itu tidak boleh saya anggap uang hadiah untuk pribadi saya. Kenapa? Karena hadiah itu datang karena posisi saya sebagai gubernur. Kalau saya tidak jadi gubernur, datang itu uang 3 miliar. 500 perak pun tidak datang. Nah, jadi pegawai zakat di zaman Nabi itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah untuk aku. Nah, bagaimana Rasulullah? Kan menegur ini kan, ini salah nih. Nah, Rasulullah bangkit di depan sahabatnya, sambil yang pertama mengawal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan mengatakan bahwa ada seseorang di antara kalian yang datang sesudah dia mengutip zakat, lalu dia mengatakan kepadaku, ini zakat ya Rasulullah, ini hadiah untukku pribadi. Nah, Nabi tidak menyebut nama. Nah, ini tadi pertanyaan yang salah satu kawan kita ini terus terang main buka, disebut kedok Yusuf Qardawi. Wah, ini tidak sesuai dengan akhlak Nabi nih. Ya, itu penulis itu kurang mencontoh akhlak Nabi itu. Rasulullah ketika menasihati orang itu tidak menyebut nama di depan publik, itu tidak disebut nama dia. Dia katakan ada salah seorang di antara kalian datang sesudah mengutip zakat, ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah untukku. Lalu Nabi pun mengatakan, apakah kalau dia tinggal diam di rumah ayahnya, ibunya, akan datang kepada dia hadiah itu? Halla yajlisa fi baiti abihi wa ummihi ta'tihi hadhihi hadiah? Semua orang mengatakan, ya gak mungkin datang hadiah itu. Nah, jadi di sini kita lihat apa? Cara Nabi mengingatkan. Tidak bisa tembak langsung si A si fulan. Jangan-jangan dia lebih bagus dari kita. Kalaupun dia salah dalam satu bidang, kita berusaha untuk menginterpretasikannya dengan interpretasi yang baik. Apalagi kalau sempat umpamanya yang salah itu, katakan salahnya seorang tokoh, orang berilmu, orang alim. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 ijtihad dia yang salah. Kita harus berpikir ulang, jangan kita permalukan di depan umum. Baik, luar biasa mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Irsyad, penjelasan dari Dr. Daud Rashid. Rasanya nggak rugi bapak-bapak yang datang dari luar kota ya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Setelah ini masih ada satu sesi. Mitra muslim dan Zubaid, saya kembalikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, masih ada satu sesi. Kita sekarang sudah off air, jadi masih ada sekitar 10 menit. Mumpung beliau jauh-jauh dari Jakarta ini, eman kalau kita menimba ilmu. Silakan satu sesi lagi, kira-kira 3 penanya, maksud saya, silakan. Ibu-ibu masih ada satu?
Oke, nggak ada bapak-bapak, silakan. Tolong berdiri, sebutkan namanya Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Z. Saya mau sampaikan suatu pertanyaan buat Ustadz Daud Rashid. Mengenai Ustadz tadi menyatakan bahwa kita harus mempunyai akhlak pada semua golongan atau semua faham atau semua orang yang mempunyai faham lain terhadap kita. Saya kepingin satu pertanyaan yang saya mau tanyakan pada Ustadz Daud Rashid. Tadi Ustadz sempat menyebutkan salah satu faham yang baru masuk ke negara kita, yang tadi disebutkan asalnya dari Iran, yang mungkin secara tidak langsung ialah Syiah. Bagaimana kita harus berakhlak terhadap mereka, sedangkan mereka sudah jelas-jelas menghina terutama kepada ummul mukminin, dan salah satu kaidah-kaidah pokok daripada agama kita. Itu saja yang saya mau tanyakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitri. Ya, mungkin tanya saya ini mungkin bodoh ya. Saya ingin tahu aja. Sebatas mana? Tadi kan saya lihat ada persaudaraan dan persahabatan. Sebatas mana persahabatan persaudaraan kita sesama Muslim? Karena saya lihat sekarang ini fenomena kan banyak saudara-saudara kita itu yang istilahnya meminjam uang. Kita lihat saya ini kan dekat pasar ya Pak, dekat pasar. Jadi saya tahu fenomena pasar, orang-orang kecil itu meminjam kepada seseorang riba gitu sampai sekian jadi sekian gitu, hampir 100.000, contohnya sampai 160.000. Itu bagaimana kan? Karena kalau saya lihat itu kan ya pokoknya setahun kita zakat atau sedekah, soal itu ya ada yang menangani. Itu bagaimana? Kita sebagai Muslim itu bagaimana? Apa kita sebagai tetangga jangan lah untuk ngurusi kan gitu seperti itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Ini pertanyaan lebih khusus menyangkut orang-orang yang berbeda faham secara diametral kata orang. Syiah, nah, ini memang tidak bisa lagi disembunyikan ya. Syiah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, adalah sebuah faham yang di dalam sejarah memang tidak pernah ketemu dengan Ahlus Sunnah. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah ada ceritanya di sebuah negeri itu, di situ Ahlus Sunnah ada, lalu Syiah, katakan sajalah Syiah berkuasa, lalu Ahlus Sunnah itu mendapatkan haknya. Itu tidak pernah ada itu. Tetapi ketika Ahlus Sunnah yang berkuasa, orang Syiah ini dikasih hati. Nah, ini terjadi waktu ini Ibnu Katsir menulis ini di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tidak tanggung-tanggung ini. Tahu Bapak kejadian pembantaian umat Islam yang dilakukan oleh Tatar, Mongol? Hah? Ini kan peristiwa besar ini dalam sejarah. Umat Islam itu dibantai oleh Tatar di Mongol. Ini asal mulanya apa? Gara-gara diundang oleh seorang menteri Syiah di dalam kabinet Ahlus Sunnah itu. Jadi karena Ahlus Sunnah ini biasa baik sama semua, kan begitu ya, terbiasa dengan baik, lalu diambillah satu menterinya itu Syi'i. Rupanya Syi'i ini menyimpan dendam kepada namanya Ahlus Sunnah. Dia panggil, dia undang ini datang tentara Mongol untuk masuk, dan akhirnya memang mereka lah membantai, membunuh, disebutkan melimpah darah kaum muslimin di Irak itu, yang dalam sejarah asal usulnya atas undangan seorang menteri Syi'i. Nah,
Jadi kalau saya membaca sejarah, kesimpulannya apa? Tidak mungkin bersatu sunnah dengan Syiah. Itu dah rumus itu. Siapa yang mau mengatakan mari kita bersatu, berarti dia mau berubah sejarah ribuan tahun. Dan tunjukkan ke kita. Sekarang saya tunjukkan di zaman modern. Bagaimana Ahlus Sunnah di Iran, di Teheran. Jumlah sinagog Yahudi puluhan. Yahudi Pak, tempat ibadahnya sinagog itu puluhan di Iran. Gereja Katolik puluhan. Jumlah orang Katolik dan orang Yahudi hanya segelintir. Tetapi Masjid Ahli Sunnah tidak boleh berdiri di Iran. Jumlah Ahli Sunnah di Iran itu 2 juta orang. Ini yang kita ingatkan kepada kawan-kawan kita Ahli Sunnah yang ada di Indonesia ini. Jangan kamu mimpi. Mimpi itu apa? Bagaimana bergandengan tangan dengan Syi'i. Itu mimpi di siang bolong. Ya. Bukti sekarang di Iran inilah itu ya. Saya bicara ini hidup kita sama-sama dan ini fakta dari Iran ini. 2 juta umat Islam di Iran tidak boleh berdiri Masjid Ahlus Sunnah. Yang lebih hanunya lagi, kan KBRI itu, KBRI kita kan ada di Teheran tuh. Ya Pak? Biasanya di mana saja di negara non-muslim, KBRI itu menjadi tumpuan untuk tempat sholat Jumat. Nah, KBRI di Teheran pernah mengadakan sholat Jumat. Lalu sekali, 2 kali, 3 kali mengadakan sholat Jumat. Datanglah memang kaum muslimin dari berbagai asal daerah. Yang Pakistannya, yang Bangladeshnya, yang Arabnya. Datanglah ke KBRI itu sholat Jumat. Diperhatikan sama Intel Iran, katanya sekitar 4 kali sholat Jumat langsung datang surat pemberitahuan tutup, tidak boleh ada sholat Jumat. Kesimpulan saya, mudah-mudahan Anda setuju, lebih mudah melaksanakan Islam di Inggris, di Belanda daripada di Iran. Ya, lebih mudah, lebih mungkin. Jadi kalau soal persaudaraan ini, kita tidak menzalimi mereka, tetapi kita tidak mau dizalimi, dan kita tidak mau ajaran sesat berkembang di tengah-tengah kita. Dan itu tanggung jawab kita semua. Nanti kita akan bertanggung jawab kalau kaum muslimin ini jadi Syi'i semua. Dan penyebaran Syiah sekarang luar biasa. Artis sudah berbondong-bondong masuk Syiah. Pengusaha, tokoh-tokoh partai, konon kabarnya salah satu ketua partai besar nasional di Indonesia sudah kena Syiah dan akan menjadi calon presiden akan datang. Nah, jadi mereka sudah masuk kemana-mana, ke mahasiswa, ke kampus, masuk ke universitas, mendirikan apa? Perpustakaan Iran Corner. Iran Corner. Ya, kita universitas di kita ini kan universitas-universitasan. Ya, artinya apa? Tidak cukup modal. Begitu ada yang datang menawarkan perpustakaan, sambut saja. Dan saya dengar satu-satunya universitas yang menolak tawaran Iran untuk mendirikan perpustakaan Iran itu adalah UIN Malang. Masya Allah. Ya, UIN Malang itu. Nah, jadi ketika kita berbicara persaudaraan sesama kaum muslimin, kepada orang yang tidak sepaham dengan kita, kita tidak mau menzalimi. Tetapi kita tidak mau faham-faham itu disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin yang akidahnya sudah lurus. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari saudara kita tentang ini soal utang berutang ya.
Jadi, iya. Jadi saya secara belum bisa tadi menangkap bagaimana persisnya tujuan pertanyaan itu. Intinya kalau orang berutang, selama kita mampu untuk memberikan atau meminjami dia uang, kasih saja pinjam. Kalau dia tidak mampu membayar, lepaskan. Udah. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti itu. Allah yang akan mengganti itu. Sedangkan kita punya tanah, tanaman dimakan burung, itu semuanya akan menjadi apa? Pahala. Nah, tapi betul, memang jangan sampai ini menjadi model. Ya. Nah, setiap orang datang meminjam, ya, lalu sebenarnya pada niatnya sebenarnya dia tidak mau mengembalikan. Nauzubillah min dzalik. Ini ancamannya Rasulullah dahulu pada masa hidupnya, ketika ada disampaikan ke dia ada yang meninggal, dia bertanya dulu yang pertama, ini orang ada hutangnya enggak? Kalau ada hutangnya baru disolatkan. Ada hutangnya dia tidak solatkan. Nah, jadi dalam hadis dikatakan ruhul mu'min mu'allaq baina as-sama'i wal ard hatta yuqda anhu dainuhu. Allah. Ruh orang mukmin itu mengawang-awang antara langit dan bumi, ke atas gak bisa naik. Karena apa? Karena hutangnya. Sampai hutangnya itu diselesaikan dahulu. Jadi intinya apa? Jangan suka berhutang. Ini pertama. Berhutang itu kalau sudah emergency itu Bapak ya, tidak ada lagi yang dimakan. Terpaksa kita berhutang. Kemudian kalau sudah berhutang, filosofinya apa? Harus Anda usahakan bayar, walaupun Anda harus banyak berpuasa. Untuk membayar hutang itu banyak puasa, artinya menahan makan. Kemudian yang ketiga, kalau kita sebagai orang yang berpiutang, ya kalau memang terakhir dia sudah tidak bisa membayar hutangnya, udah, khalas, maafkan dia dan Allah akan ganti dengan yang lain. Adapun tadi kalau soal bank, ya memang bank ini memang kerjaannya riba, kan begitu ya. Baik, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, sebelum nanti betul-betul diakhiri dengan doa oleh Dr. Darul Rashid, saya ingin menginformasikan dan mengundang, jangan lupa hadiri event 1000 pecinta Al-Quran berkumpul yang sudah sering kita udarakan di Radio Suara Muslim Surabaya hari Ahad lusa, mulai jam 8 pagi Bapak dan Ibu, di Masjid Baitur Rozak, Komplek Siar Rungkut. Sekali lagi, hari Ahad lusa mulai jam 8 pagi kita mengadakan event temu silaturahim mitra muslim sekaligus event 1000 pecinta Al-Quran berkumpul. Saya yakin kalau dari yang hadir di sini tidak usah banyak-banyak, satu orang mengajak 3 orang saja, target itu akan terkumpul dan mungkin insya Allah lebih. Dan jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih atas atensi, dan malam ini adalah suatu malam yang luar biasa karena kita mendapatkan banyak ilmu untuk menghidupkan sunnah, dan kita bangga dengan sunnah itu karena nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai yang selama ini barangkali kita lupakan dan kita terbuai oleh budaya-budaya asing. Dari saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ingin berpamitan. Sebelumnya nanti setelah itu mohon Ustadz memimpin doa. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.